Semakin mendekati baku hantam nampaknya di sini. Lumayan semangat dan seru kali ini ya. Karena di episode 11 ini lumayan banyak perbedaan dengan versi light novelnya. Dengan itu akan banyak yang dapat gua bahas di episode ke-11 kali ini. Oke, langsung aja kita mulai breakdown episode 11 kali ini. Seperti yang kita tahu kalau di episode sebelumnya, Ainokoji itu telah memutuskan hubungannya dengan Kei. Karena sekarang alasan Ainokoji untuk membawa kelas ke kelas A itu telah hilang. Itu artinya Kei itu sudah tidak dia gunakan lagi. Kei kelihatan murung ya di sini. Karena Ainokoji kelihatan dingin banget itu. Kayak orang nggak kenal pas si Kei itu menyapa dirinya. Wajah Kei di sini tuh kayak kelihatan anjing yang ditelantarkan sama majikannya. Lalu ada Riwen yang masuk ke kelas D. Dari awal Riwen tuh berniat untuk bertemu dengan Quenji. Karena Quenji itu salah satu orang yang Riwen curigai sebagai dalang di dalam kelas D. Maka dari itu Riwen tuh mau menilai Quenji dengan mata kepalanya sendiri. Quenji pun dikepung oleh beberapa anak buah dari Riwen. Di sini anak buahnya Riwen kuperkenalkan satu persatu. Di sini ada Ibuki, Albert, Ishizaki, Kondo, dan Komiya. Lalu beberapa anak-anak dari kelas D seperti Ainokoji, Yukimura, Miyake, Sudo, dan Horikita mengikuti untuk melihat kondisi. Secara terus terang, di sini Quenji itu bilang kalau dia itu bukan dalang yang dicari oleh Riwen. Quenji di sini sebenarnya udah tahu siapa dalang yang Riwen maksud, yaitu si Ainokoji. Tapi si Quenji itu nggak membeberkannya kepada si Riwen. Di sana juga ada rombongan dari kelas A, yaitu kelasnya si Sakayanagi Arisu. Datang juga untuk mengamati situasi kali ini. Karena bagi Sakayanagi situasi ini tuh menarik bagi dirinya. Terutama Sakayanagi itu juga tertarik kepada si Quenji. Sakayanagi datang beserta anak buahnya. Di kiri ada Kito, lalu selanjutnya ada Kamuro. Kamuro itu yang mengikuti Ainokoji sebelumnya ya. Dan di kanan ada Hashimoto. Hashimoto dulu di ujian polo tak berpenghuni pernah bekerja sama dengan Riwen untuk menjatuhkan Katsuragi. Btw di dalamnya kelas A itu ada dua kubu ya, yaitu kubu Katsuragi dan kubu Sakayanagi. Makanya kelas A itu saling bentrok satu sama lainnya ya. Oke lanjut, harusnya di momen ini, di light novelnya, Sakayanagi itu sudah berinteraksi sama Ainokoji setelah festival olahraga sebelumnya. Tapi di animenya Sakayanagi dan Ainokoji itu belum pernah ditampilin berinteraksi sekalipun tuh ya. Quenji di sini bahkan gak gentar ya. Di saat dia itu lagi dikepung sama beberapa anak kelas C, Quenji itu malah bersedia untuk meladeni Riwen. Kalau semisal si Riwen tuh mau memakai kekerasan di sini, Quenji ditampilin santuy banget gitu ya. Dia itu tipe murid yang menikmati kehidupan sekolahnya. Quenji ini sebenarnya unggul dalam bidang akademik dan kemampuan fisiknya dia itu sangat atletis. Cuma si Quenji itu nggak ada motivasi buat membawa kelas menuju ke kelas A. Karena Quenji itu nggak peduli dia itu lulus sebagai kelas A apa enggaknya. Karena ayah dari Quenji itu merupakan pengusaha yang kaya raya. Oleh karena itu dia itu nggak usah khawatir dengan masa depannya yang akan lulus sebagai kelas A apa enggaknya. Di tengah momen tegang itu si Quenji itu menyebut Riwen sebagai Dragon Boy. Sakayanagi juga itu memprovokasi si Riwen dengan menyebut Dragon Boy juga. Riwen yang tersinggung itu melancarkan tendangannya ke Sakayanagi. Tapi salah satu anak buahnya Sakayanagi bernama Hashimoto menepis tendangan itu. Muncul juga nih ya sedikit-sedikit actionnya dari tendangan sang Dragon Boy. Nah sebenarnya di light novelnya itu, di sini Quenji itu selain ngasih julukan ke Riwen, si Quenji juga itu memanggil Sakayanagi sebagai Little Girl. Cuman itu di-cut di animenya. Little Girl dihilangin di animenya. Julukan Little Girl ini karena mungkin rada body swimming gitu ya. Mungkin makanya sengaja di-cut gitu sama pihak studionya. Mungkin tanpa kita sadari kalau Little Girl ini perkataan yang sensitif mungkin di Jepang sana ya. Makanya di-cut. Yang jelas dengan Little Girl yang di-cut di animenya itu nggak mengubah alur cerita ke depannya. Jadi fan-fan aja di sini ya. Lalu mulai dah tuh rencana dari Riwen, yaitu memancing dalang di dalam kelas D menggunakan Kei. Riwen tuh di sini sudah tahu ya tentang masalah Manabe yang membuli Kei sebelumnya. Lalu Kei diselamatin oleh seseorang di dalam kelas D dengan cara mengancam Manabe sebelumnya. Di sini latarnya tuh di sebuah bangunan yang masih dalam tahap dibangun dan latarnya itu lagi hujan di sini. Kalau di light novelnya, seingat gue tuh latarnya tuh di atas atap dan cuacanya tuh cerah. Riwen nyiapin segala hal agar rencana memancing dalang di dalam kelas D itu sukses. Riwen tuh membawa Albert, Ibuki, dan Ishizaki. Lalu Riwen tuh menyemprot CCTV di sekitarnya ya agar nggak ketahuan sama pihak sekolah dan menyuruh Albert untuk berjaga di sekitar. Di sini Riwen tuh mengancam Kei kalau dia itu akan membeberkan masa lalu dari Kei yang merupakan seorang korban bully di masa lalu dulu.
kalau Kei nggak datang ke tempatnya sekarang. Secara terpaksa akhirnya si Kei itu datang sendirian tuh ke tempatnya Riwen. Riwen pun menawarkan kesepakatan ke Kei. Kalau Kei mau ngasih tahu orang yang ada di balik layar di dalam kelas D, maka Riwen tuh nggak akan menyebarkan masa lalu dari Kei. Tapi di sini Kei itu nggak mau membuka mulut. Riwen pun memaksa Kei untuk mengungkapkan di dalam kelas D. Riwen bahkan mengikat dan menyiram Kei ya, agar Kei itu buka mulut. Latarnya di sini lagi musim dingin, lalu disiram pakai air dingin plus diikat. Itu penyiksaan banget ya. Riwen melakukan ini untuk mengingatkan Kei dengan masa lalunya. Cuma Kei dengan setianya ya, nggak membeberkan identitas dari Ainokoji. Ini merupakan salah satu kelebihan dari Kei yang mungkin akan mengubah penilaian kalian terhadap Kei. Kei itu menahan traumanya untuk mencegah identitas Ainokoji itu diketahui oleh Riwen. By the way, scene ini beda banget sama yang ada di light novelnya. Di light novelnya itu latarnya tuh Riwen tuh nyiram air ke Kei itu ada di atas atap. Tapi di animenya Kei itu disiram di dalam ruangan. Di light novelnya mereka tuh menyiram Kei memakai ember. Dan Izisaki itu bolak-balik ke atas atap dan ke lantai bawah untuk mengambil air dari kamar mandi itu ya. Sedangkan di episode 11 ini mereka tuh udah nyiapin air di dalam botol. Selain itu ini versi animenya tuh brutal juga ya. Tangannya Kei itu diikat terus wajahnya itu disekap lalu disiram pakai air. Ini sih bisa dibilang scene original ya. Di light novelnya tuh Kei itu cuma dipegangin sama Ibuki. Nggak sampai ditali gitu tangannya di light novelnya. Riwen yang ngikat tangan Kei bahkan ngasih kain basah ke wajahnya Kei yang ada di animenya. Ini mungkin untuk menunjukkan seberapa sadisnya si Riwen. Di sini kita itu ibaratkan dikasih tahu tentang kekejaman dari Riwen yang nggak segan-segan untuk mencapai tujuannya, yaitu membuat Ainokoji keluar di hadapannya menggunakan Kei. Tapi tetap aja sih terlalu brutal ya versi animenya. Kayak orang mau direp aja sih Kei ini ya. Tapi ya walaupun dibuat beda latarnya, tapi ceritanya tuh tetap sama ya, tetap nyambung, jadi santai aja. Dan ya di sini memang latarnya tuh di dalam ruangan. Tapi di akhir Riwen itu nampak menyeret Kei ke sebuah pintu. Kemungkinan pintu itu merupakan pintu menuju rooftop atau menuju ke atap ya. Di versi animenya mungkin untuk Kei yang disiram itu dibuat latarnya di dalam ruangan. Lalu setelah itu mereka itu akan pindah ke atap ya. Tentu saja Riwen yang pindah ke atap itu untuk menyiapkan kehadiran dari Ainokoji ya. Sebelum Kei datang ke tempatnya Riwen, dia itu sempat menghubungi Ainokoji terlebih dahulu. Sebenarnya Riwen juga tuh ngirim pesan ke Ainokoji juga ya, kalau dia itu akan menghancurkan Kei hari ini. Di sisi lain, Ainokoji tuh malah ke karaokean sama grupnya tuh ya. Ainokoji tuh sengaja untuk menunggu tuh di sini, karena dia itu ingin tahu apakah Kei itu akan membongkar identitasnya kepada Riwen atau enggak. Ainokoji itu ingin tahu apakah Kei yang sekarang masih seperti dulu yang akan melakukan apapun agar masa lalunya itu enggak disebar. Tapi nyatanya Kei yang sedang dirundung oleh Riwen itu sedang berjuang menahan traumanya dan untuk menjaga identitas dari Ainokoji. Bahkan Kei ini rela melindungi identitas Ainokoji walaupun masa lalunya itu disebar. Tapi ya tentu saja nantinya Ainokoji itu akan datang selayaknya pahlawan bagi Kei gitu ya. Dan Ainokoji itu sudah menyiapkan rencana yang matang untuk menghadapi Riwen yang sedang merundung Kei di atas atap. Biasalah ada istilah kalau pahlawan itu selalu datang terakhir, asik. Ya akhirnya sebentar lagi baku hantam terjadi. Minggu depan episode 12 itu pasti gua jamin tuh bakalan epic tuh ya. Harusnya sih gelutnya itu ada di atas atap ya latarnya, seperti yang ada di dalam trailer season keduanya. Cuma anehnya di dalam trailer season keduanya itu si Kei pas wajahnya itu udah kena mental breakdown itu di sebelahnya itu ada ember men ya. Sedangkan di episode 11 itu nyiramnya aja pakai botol. Memang sih kayaknya trailer itu bakalan beda sama pas animenya tayang aslinya ya. Oh ya trailernya itu pas momen rooftop itu dilihatin lagi mendung tuh cuacanya. Berarti bener ya latarnya itu setelah hujan di animenya nanti. Siapa yang sudah tidak sabar untuk episode ke-12-nya adik-adik? Kita akan melihat Lord Ainokoji itu membadas ya. Sekian aja mungkin video kali ini. Misal kalau ada detail kecil di episode kali ini yang terlewatkan atau ada yang belum gua notice, boleh banget tambahin di kolom komentar. Makasih yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye-bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る